Apa kata Ustaz? Manusia in qata'a amalu, amalnya semua selesai, terputus. Yang biasanya macul yang kuburan ndak ana pacul, Pak. Yang biasa sampean ngantor di kuburan ndak ada kan kantor, selesai semuanya. Mau sampean biasanya apapun di dunia terputus ketika sampean sudah semoga husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat. Illa min thalas, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang sifatnya jariyah, mengalir terus menerus. Ketika sampean meninggal karena sampean sudah mengeluangkan hartanya ataupun apapun itu kesedekahan, sehingga sampean meninggal amalnya terus, sedekahnya, pahalanya terus nyambung sampai di alam kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, au ilmin yuntafa' bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau Anda mempunyai anak yang saleh dan anak tersebut mendoakan kedua orang tua. 3 hal ini sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, ataupun anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah yang terus menyambung di dunia sampai akhirat, sampai ketemu keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau mengatakan, ulama mengartikan hadis ini, wal alim ad-da'i ila Allah tajtami' lahu hadhihi thalathah kullaha. Adapun orang yang alim yang mengajak dakwah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya sudah mendapatkan 3 ini. Orang yang alim dan dakwah ilallah. Kok bisa? Fa ilmu hadza sedekah jariyah. Ilmu yang dia punya menjadi satu sedekah yang jariyah terus menerus. Lianna sedekah bil ilm akthar min sedekah bil mal. Karena sedekah seseorang tadi dengan ilmunya lebih manfaat, lebih banyak, lebih bagus daripada harta. Wala afdal min sedekatin bil ilm, tidak ada yang lebih afdal sedekah itu kecuali dengan ilmu. Wal aulad alladhi 'allamahum yantasibuna ilaih. Adapun anak-anak ataupun santri-santri yang dia ajarkan tahu ilmu, tahu syariat, tahu adab, tahu akhlak, itu semua dinisbatkan kepada mereka semuanya, manfaat ilmunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Naam, wa yadkhuluna tahta qawli awwaladin ya salihin yad'u lahu. Sehingga menjadi satu jurusannya kepada mana? Anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Anda tahu orang alim itu yang mendoakan bukan hanya anaknya, tapi siapa? Santrinya yang mendoakan. Dia menjadikan bukan hanya anaknya yang berbakti, tapi juga orang lain pun berbakti kepada orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Naam. Wa sadaqatul jariyah hiya nashrul ilm. Adapun sedekah yang jariyah yang terus tidak akan terputus ketika dia menyebarkan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga inilah yang dikatakan orang alim itu sebenarnya sudah mendapatkan 3 yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika semua manusia meninggal in qata'a amaluh, amalnya semua terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Sehingga terkumpul 3-tiganya kepada mereka orang yang mempunyai ilmu. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang ahli ilm. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan hanya itu, kata beliau. Bahkan dikatakan anna a'mal hadhil ummah kulluha qadiman wa hadithan ila qiyamis saah tuktab fi sahaifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang soleh ini atau orang alim dicatat sebagaimana sahifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Anda bisa bayangkan. Li'annahu huwal muallim alladhi 'allaman nas. Pertama,
Alasannya ulama itu dikatakan termasuk sohifah Nabi karena dia termasuk guru yang mengajari manusia. Wa huwa da'il ladzi da'an nas. Orang alim itu yang mengajak siapa? Mengajak manusia. Jelasnya mengajak untuk kebaikan, amal saleh. Wa huwa alladzi atala nabil Islam. Nabi datang untuk mengajarkan orang alim mengajarkan untuk Islam. Apa bedanya sama Nabi? Sehingga termasuk sahifah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa huwa alladzi atalana bil hidayah fa kulluna wahid minnana mimman qabilna wa man ya'ti ba'dana ila qiyamis saah. Nabi itu datang untuk memberikan satu petunjuk atau hidayah. Sehingga datangnya Nabi Muhammad satu bentuk menjadi hidayah, petunjuk kepada seluruh umat. Mereka orang alim datang untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sekarang ataupun nanti orang setengah meninggal. Berapa banyak nggih? Kita tidak kenal orangnya, ternyata kita baca kitabnya. Mana Syekh Abdul Qadir Jailani? Meninggal. Mana kitabnya kita baca. Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di mana beliau? Meninggal. Tidak ada yang ketemu di antara kita. Tapi subhanallah kita membaca kitab Imamul Haddad, membaca Ratibul, sehingga amal-amal mereka dirasakan sampai yaumil qiyamah. Misinya persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga tuktab a'maluhu fi sahaifih. Jelas, sehingga amal-amalnya mereka orang saleh, amal-amalnya mereka orang-orang alim seperti sahifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahaifin nabi li'annahu al-muallimul awwal. Kalau nabi pengajar yang pertama, guru pertama yaitu Nabi. Adapun guru-guru yang sekarang semakin datang semakin baru, bukan berarti itu bid'ah, tapi guru yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga hadirin hadirat rahimakumullah, Anda kepingin menjadi mempunyai amal yang baik, jadilah orang yang mempunyai ilmu atau orang yang cinta kepada ilmu, yang mengamalkan ilmu, yang manfaat dengan ilmu, yang mempunyai anak soleh. Sehingga bentuk anak Anda maksimalkan yang mempunyai ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik mereka, beri hidayah, beri petunjuk, tarik mereka agar supaya mereka mempunyai ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan al-alim sayyidu ahlil ard. Orang yang alim adalah pemimpin daripada penduduk bumi. Dia mengatakan, orang yang alim pemimpin daripada penduduk bumi. Wa sayyidu ahlis sama, bahkan mereka akan menjadi pemimpin daripada penduduk langit. Wal ulama warasatul anbiya. Jelas yang sudah kita dengar, ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan fi zaman sabiq kanatil anbiya fihi tatawaras nabiyyun ghafan nabi. Zaman dahulu abahnya nabi punya anak penerus nabi, wa nabiyyun ghafan nabi, wa nabiyyun ghafan nabi hatta jaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya anak nabi, penerus nabi, terus lahir nabi sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamur rusul, menjadi pengikhtitam, pengakhir daripada rasul. Tidak ada rasul, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nubuwah in qata'at bi mautih. Tidak ada, itu nyatakan saya nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah nabinya Nabi Muhammad. Siapapun dia, sesoleh apapun dia, sealim apapun dia, sesakti apapun dia, tidak bakal menjadi nabi setelah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa li'annahu in qata'at bi risalatihi risalah. Karena tidak ada risalah lagi setelah risalahnya Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang setelahnya Nabi Muhammad pasti mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu permisalan sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mereka seperti risalahnya Nabi Muhammad, tujuan dan misi persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad guru, Nabi Muhammad memberi hidayah, Nabi Muhammad ngajari, semua diteruskan sebagaimana umatnya Nabi Muhammad. Mereka bukan nabi, tapi pengikut Nabi Muhammad, bahkan pengikut Nabi Muhammad dan ulamanya Nabi Muhammad sebagaimana anbiya Bani Israel. Pada intinya hadirin hadirat rahimakumullah. Anda punya anak, jangan disetel mereka menjadi ahli dunia, tapi jadikanlah mereka ahlul ilm. Karena mereka ketika menjadi ahlul ilm, otomatis amalnya mereka tidak terputus 3 hal. Ketika dia punya ilmu, bisa mengamalkan ilmunya menjadi sedekah jariyah. Ketika punya ilmu manfaat, 3 terus. Yang ketiga yaitu dia punya santri, punya anak, ya, diajari ilmu, diajari syariat, diajari berbakti, sehingga anak dan santrinya bisa dia ajarkan menjadi yad'uluh, amal yang selalu langgeng sampai yaumil qiyamah. Semoga anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh, salehah insyaallah. Amin ya rabbal